Saya sapa dulu Kang Aden. Assalamualaikum Kang Aden. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teng. Alhamdulillah. Ini Kang Aden, temanya kira-kira yang pantas untuk diangkat pada hari ini kira-kira tentang apa ya Kang Aden? Jadi di antara tema yang paling menarik selama ini tentang Ramadan, saya ngambil tema beruntung ada Ramadan. Beruntung ada Ramadan. Kalau misalnya untung ada Ramadan gitu. Aduh, ini temanya Kang Aden ini beda dengan yang lain ya. Iya. Kira-kira ini apa ini alasannya barangkali kita dikupas saja Pak Kang Aden. Jadi beberapa keuntungan ketika siapapun di antara kita bisa beribadah. Ramadan ini kan bulan pembakaran dosa. Ketika dia sakit, dengan sakitnya dia sabar. Lalu dia ikhtiar insaniah, dia ke dokter. Nah, kemudian dia tawakal kepada Allah bahwa yang menyembuhkan itu Allah hakikatnya. Orang sakit seperti ini, itu rahmat Allah turun kepada dia itu. Bahkan doanya itu tidak pernah terhalangi oleh apapun. Misalnya Kang Ateng sakit, lalu Kang Ateng sabar, ikhtiar, tawakal. Saya datang menjenguk Kang Ateng. Lalu Kang Ateng dengan bahagianya berdoa kepada Allah. Ya Allah, berilah kemudahan urusan saya, urusan yang itu doanya nggak pernah terhijab itu. Nah itu, jadi rahmat Allah bagi orang yang sakit doanya diijabah. Kalau dia ikhtiar, dia sabar, dia tidak ngeluh, apalagi dia menyalahkan takdir ya. Iya. Jadi coba bayangkan dalam kondisi sakit dia beruntung dan rahmat Allah turun kepadanya. Berarti kalau dia sakit kemudian dia bersabar, Ya, tetap akan menjadikan pahala baginya. pahala, bahkan menjadi penggugur atas dosa, kifarat atas dosa yang pernah dia lakukan. Iya. Jadi bayangkan, seorang mukmin muslim dia sakit dia beruntung, dia sehat dia beruntung, dia kaya dia beruntung, dia miskin, fakir. Dalam sebuah hadis saya katakan kalau tidak salah mau dikoreksi, orang yang fakir miskin dengan fakir dan miskinnya dia tetap taat kepada Allah, maka dia kan 5.000 tahun masuk surga sebelum orang kaya. Beruntung lagi itu, bayangkan. Jadi mana yang tidak beruntung? Ya. Apalagi pada bulan suci Apalagi Ramadan bulan ini, suci ya. Ramadan. Nah, jadi rahmat Allah turun di bulan Ramadan ini. Bentuk rahmat Allah itu apa? Satu, tidurmu menjadi ibadah. Itu Iya. rahmat. Nafasmu menjadi tasbih. Bayangkan di bulan apa nafas kita menjadi tasbih. Kecuali di bulan itu kan bagian dari rahmat Allah. Sholat sunnahmu disejajarkan dengan sholat fardu. Tobatmu diterima. Pintu surga terbuka, pintu neraka ditutup. Wah, banyak sekali rahmat Allah itu. Banyak sekali. Kemudian yang paruh keduanya, Kang Aden, tadi kan ada 3 paruh ya waktu Ramadan itu. Ya. Nah, paruh keduanya gimana Pak? Paruh yang kedua itu selain rahmat Allah adalah ampunan. Maghfirah dari Allah. Jadi ampunan Allah itu terbuka bagi siapapun hambanya yang memohon tobat kepadanya. Jadi bayangkan saja dulu Khalid bin Walid sebelum masuk Islam, dia datang kepada Rasul ketika di Madinah. Dia bilang kepada Rasul, wahai Rasul, saya datang bukan mau masuk Islam, tapi saya mau tanya, dosa saya itu banyak sekali. Nah kalau sekiranya saya bertobat, kira-kira Tuhan kamu mau nggak mengampuni dosaku itu? Apa? Rasul tidak menjawab, hanya diam tersenyum. Yang jawab kan Bilal bin Rabah saat itu. Iya. Jadi, wahai hamba Allah, kalau engkau bertobat, Tuhan kami, Allah itu pasti mengampuni semua dosa-dosamu. Nah, bayangkan loh. Jadi, dulu saja sudah digambarkan dosa kita ini seperti misalnya pasir yang ada di lautan, ya, pinggir laut. Kemarin Kang Ateng jalan-jalan ke pinggir laut, pasirnya tidak tahu. Katanya banyak tuh. Kalau kita taubat dan nasuha pasti Allah mengampuni. Nah apalagi di bulan Ramadan, bulan pembakaran dosa tadi yang saya bilang sampaikan di awal. Kalau dia taubat dan nasuha yang dalam surah Al-Imran itu, ya, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Saya kira kalau dia mengakui dosa yang pernah dia lakukan, dia sadar bahwa dia dilakukan adalah salah dan dosa, dia berjanji tidak akan mengulangi kembali, dia tobat kepada Allah, dosa sebesar apapun pasti Allah ampuni, kecuali dosa syirik. Iya. Tapi yang jadi masalah sekarang gini Kang Ade. Kalau dulu sahabat itu kan dia mengakui dosanya, datang kepada Rasul mengakui dosanya. Kalau sekarang orang sudah banyak dosa aja, bukannya mengakui, malah dia sok suci gitu. Gimana itu Kang Ade? Itu kan kembali kepada individu masing-masing. Ini
kan persoalan hidayah juga. Iya, iya, iya. Memang yang hari ini paling membahayakan itu ketika seorang berbuat dosa, kesalahan, dia tidak mengakui, tidak menyadari bahwa dia melakukan kesalahan. Bahkan dia mengatakan itu benar gitu. Ada upaya-upaya pembenaran terhadap kesalahan yang dia lakukan. Nah, kalau itu yang dilakukan, maka itu bukan wilayah lagi kita karena kita sebagai manusia. Ada faktor X hidayah di situ. Oh iya, itu sudah menutup hatinya begitu ya. Kata Imam Ghazali, orang kan kalau dosanya udah semakin banyak itu hatinya tertutup oleh noktah. Khatamallahu ala qulubihim. Iya. Jadi saya kira banyak ya, itu ada faktor hidayah. Cuma yang pasti kata kuncinya, siapapun hamba Allah, umat Rasul yang dia tobat kepada Allah dengan sesungguhnya, maka Allah pasti akan mengampuni semua dosa yang dia lakukan. Iya. Dan orang kalau yang bertobat kepada Allah dalam surah An-Nur ayat 10 itu, maka apa? Allah akan menurunkan rezeki kepadanya. Iya. Bayangkan ya, rahmat Allah turun, yang kedua dia tobat, rezekinya akan Allah turunkan. Dia akan dimudahkan segala urusan kalau orang tobat. Apalagi kalimat istighfar itu menjadi kalimat kunci pembuka semua rezeki Allah. Iya. Berarti kalau begitu Kang Aden ya, Ramadan ini jangan disia-siakan meskipun misalnya kita banyak dosa, kita harus mengakui dosa tersebut, kita memohon ampun kepada Allah dan pasti Allah mengabulkan, memaafkan segala kehilapan kita ya. Selama itu bukan musyrik gitu ya. Ya. Masya Allah, ini kata hebat ya Ramadan ini ya. Jadi kata-kata tobat itu dalam Al-Quran, dalam surah Al-Imran 145 itu wasari'u ila maghfiratin, kita harus berlari. Jadi kenapa lari? Kenapa kata-kata lari yang Allah gunakan dalam Al-Quran untuk orang bertobat? Segera ya. Untuk bersegera. Kenapa? Karena Allah tahu persis hambanya itu banyak berumuran dosa. Maka untuk tobat harus lari, harus segera. Tapi kalau rezeki, Kang Furi, jangan lari, jalan aja. Kenapa? Kalau rezeki itu sudah pasti dan nggak pernah ketukar, nggak pernah salah, nggak pernah pahili ya, nggak pernah rezeki Kang Ateng sudah ada, rezeki saya sudah ada, Kang Furi ada, jadi nggak pernah. Mungkin kalau rezeki begini Kang Aden ya, biarkan rezeki mengejar kita, jangan kita mengejar rezeki. Ya bagus, adanya kita jangan terbalik, rezeki kita lari, tobat kita lalaunan. Justru itu Allah menempatkan untuk tobat kita segera lari, untuk rezeki mah jalan aja. Kenapa rezeki nggak pernah ketukar, nggak pernah salah. Dan itu sudah dijamin oleh wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Yang belum dijamin itu Kang Aden justru kehidupan kita di akhirat kan ada. Iya, artinya kan dunia masuratul akhirah ya. Sebenarnya dunia itu bagaimana kita bercocok tanam untuk akhirat. Sekarang yuk Ramadan ini kita bercocok tanam. Tadi rahmat Allah, yuk kita jemput rahmat Allah di Ramadan. Yuk kita segera tobat. Kemudian paruh yang ketiga. Nah, yang ketiga ini yang aidku minan nar. Menjauhkan kita dari api neraka. Kan sudah pasti Kang Ateng, Kang Furi, kalau orang hamba Allah sudah dapat rahmat Allah, dosanya diampuni, pasti dia terjauh dari api neraka. Sudah dipastikan itu. Aidku minan nar. Ya, ketika dia menjemput rahmat Allah dengan saum, dengan qiyamul lail, dengan qiraatul Quran dan lain sebagainya. Lalu dia di situ tiap malam bertobat kepada Allah dengan mohon ampun atas dosa yang pernah dia lakukan. Sudah pasti nanti aidku minan nar, menjauhkannya dari api neraka. Makanya di penghujung Ramadan itu Idul Fitri itu kembali kepada fitrah. Ada juga yang mengatakan kembali kita berbuka ya. Berbuka itu iya, karena kita dilarang untuk saum tanggal 1 Syawal. Tapi juga Idul Fitri itu kembali kepada fitrah. Setelah itu dosanya diampuni, rahmat Allah turun, menjauhkan dari neraka, maka dia kembali kepada fitrah suci. Iya, betapa hebat. Nah, ujung Ramadan itu adalah itkun minana. Itkun minana, menjauhkan. Tapi gini kan ada tradisi ya di sebagian masyarakat itu kan. Begitu akhir Ramadan itu justru misalnya dia itu malah takbir itu malah poya-poya, kemudian ada juga yang sampai mabuk-mabuk. Bagaimana itu keadaan puasanya itu? Bisa itkun minana nggak kalau yang begitu? Kalau yang begitu nggak juga, nggak itkun minana. Kan begini, kayak Ramadan itu salah satu keutamaannya adalah pertama pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup. Setan dibelenggu, bukan berarti setan tidak ada. Sesungguhnya setan itu dibelenggu bagi orang yang saumnya bagus gitu, imanan wahtisaban, maka dengan puasa yang bagus itu setan itu terbelenggu dengan kualitas puasa dia. Nah kalau dia puasanya juga enggak,
taraweh apalagi, baca Quran juga nggak pernah. Lalu di ujung Ramadan dia mabuk-mabukan dan lain sebagainya. Itu bila tidak mungkin dia itu minana, dia tidak akan mendapatkan rahmat Allah, dia tidak mendapatkan ampunan Allah, bahkan dia tidak mendapatkan apa yang disebut dengan jauh dari neraka. Pantasan ini Kang Aden memilih temanya itu untuk anak Ramadan. Coba Ternyata bayangkan Kang Puri ya Kang Aten, kalau nggak ada Ramadan di badan kita. Saya merasakan secara pribadi ya. Ramadan itu beruntung selain tadi 3 hal. Ramadan itu bisa mensirkulasi kesehatan badan. Masya Allah. Kenapa? Sumu tasihu. Puasalah kalian akan sehat. Itu yang bilang bukan saya, itu Rasulullah. Iya. Jadi ternyata sirkulasi badan kita ini bisa menjadi sehat kalau kita saum Ramadan. Iya. Dan tidak ada cerita orang yang saum Ramadan menjadi sakit, menjadi meninggal, nggak ada sebelum itu. Iya. Maka beruntunglah kita bisa masuk bulan suci Ramadan. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Kang Aden, ini uraiannya cukup padat sekali, penuh dengan makna ya. Kita yang menjadi tahu bahwa kita ini dengan kedatangan Ramadan itu sangat beruntung ya. Bukan hanya umat Islam, tapi seluruh umat manusia mendapatkan keberuntungan. Termasuk yang punya sarana transportasi mungkin. Pokoknya nggak kebayang. Pengusaha kue, transportasi, tukang baju, apalagi sekarang semua itu rahmat. Baik Kang Aden, ini kayaknya waktu kita sudah cukup Kang Aden. Mohon ditutup dengan doa Kang Aden. Ya, makasih Kang Aten, Kang Furi dan tim podcast FSH. Kita tutup kultum ini dengan doa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, ibadah yang kita sempurnakan di Ramadan ini, Allah sempurnakan, Allah terima. Amin. Dan kita termasuk kelompok orang-orang yang bertakwa kepadanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa takhushu'ana wa tadarru'ana wa qira'atana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lahumma bi husnil khatimah. Allahumma ij'alna bi husnil khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Allahumma yassir lana umurana wa hassil maqasidana ma'ar rahati fi qulubina salamata fid dunya wal akhirah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Kang Aden atas doa dan uraiannya. Mohon sami-sami. Mudah-mudahan nanti bisa datang lagi di antara podcast Fakultas Ilmiah ini untuk memberikan tema-tema yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.